Kekecewaan Ruben Onsu terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal anak-anaknya bersama Sarwenda semakin terlihat di tengah konflik pasca perceraian yang belum mereda. Saat tampil di sebuah program televisi, Ruben mengaku terpukul setelah putri bungsunya, Tania, yang masih berusia 5 tahun, menyebut istilah pencitraan ketika membahas kehadirannya melayat ke rumah duka ayah Sarwenda pada pertengahan tahun lalu tersebut. Mendengar ucapan itu, Ruben merasa sedih karena menilai anak seusia Tania belum memahami makna istilah tersebut. Kondisi itu membuatnya mempertanyakan lingkungan dan orang-orang di sekitar sang anak yang diduga memberi pengaruh buruk. Di sisi lain, Ruben juga mengaku minim mendapatkan informasi langsung mengenai aktivitas anak-anaknya dan lebih sering mengetahui perkembangan mereka melalui media sosial, sehingga menambah rasa kecewa yang selama ini dipendamnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian sudah dengar belum guys ini video terbaru anaknya si Onsu yang paling besar? Kaget gue guys. Kalau seandainya nih kata-katanya dia nih, yang dia bilang dia lagi ngomongin yang Ono, gak usah lah guys, ganti topik aja, gak usah ngomongin itu. Kalau seandainya kata-kata itu ditujukan kepada ayah kandung ini sudah luar biasa di brainwash anak ini, didoktrin bener-bener nih anaknya. Jadi minta tolong video ini gak boleh dihapus, atau video ini tuh harus di-repost ulang lagi biar pemerhati anak itu bisa mengambil tindakan, dan si Ruben Onsu itu bisa mengambil alih pengasuh anak ke dia gitu loh, biar anak itu sehat. Yang kita pikirkan di sini adalah mental anak guys, mental anak. Nanti kalau di brainwash terus-terus membenci ayahnya, anak ini akan menjadi anak yang pembenci guys ya. Ini mah nggak boleh, ini melanggar hukum juga ini. Jadi untuk nih para pemerhati anak, tolong coba ditelaah lagi video ini, apakah ini bisa menjadi acuan lagi atau tambah bukti lagi supaya si Ruben itu bisa mengambil hak asuh anaknya ya, minta tolong. Jadi ini nggak boleh hilang nih, video ini nggak boleh dihapus, bila perlu kalian repost lagi yang banyak ya. Oke, aduh, gue sih kaget sih gitu ngelihat si anaknya si Ruben Onsu tuh ngomong gitu. Ya Allah, kayaknya udah matang banget tuh ya, ini udah nggak. Aku sengaja banget motong di bagian itu karena ada kata-kata orang di belakangnya yang bilang yang nggak penting. Masalahnya kalau ini diucapkan oleh seorang anak gitu ya, itu masih wajar gitu dalam topik ini yang sepertinya membicarakan bapaknya gitu ya, bapak dari anak tersebut. Lalu ada sesosok dewasa di belakangnya yang mengatakan nggak penting. Nah, ini menurut aku ambigu nih. Apa nih maksudnya orang ini ngomong nggak penting? Apa ayahnya yang nggak penting? Atau bahasannya yang nggak penting? Atau apa gitu ya kan? Cuman yang aku mau sorotin tuh gini, lu kan orang dewasa, seharusnya sudah bisa memikirkan hal-hal yang harus dipikirkan oleh orang dewasa. Kalau memang kamu punya attitude yang baik, punya adab yang baik, seharusnya jika ada pertanyaan atau anak kecil yang membahas mengarah ke arah sana, lu seharusnya nggak boleh bilang nggak penting gitu ya. Itu terkesan lu tuh kayak menggampangkan sesuatu, merendahkan sesuatu, dan terkesan tidak menghargai sesuatu. Makanya keluarlah kata-kata nggak penting. Coba deh lu lihat di KBBI, kata-kata nggak penting itu artinya apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terbaru ini ada video emaknya si Wenda, itu dia klarifikasi untuk masalah Ruben mau ketemu anaknya nggak bisa. Itu kenapa? Katanya karena ada beberapa kesibukan. Nah, ini relate nih sama yang dikatain sama Zainal tadi itu. Katanya kalau memang anak orang kaya tuh ya, kalau sekolahnya di international school itu sibuk. Nah, ini relate nih sama video yang barusan. Ternyata dia malam-malam itu sibuk live sama omnya.
Nah, ini relate nih sama yang dikatakan sama Zainal sama si Endah. Kalau anak-anak sibuk itu, apakah ini sibuk live TikTok ini termasuk dalam kesibukan mereka? Perlu digarisbawahi loh, ini live-nya malam-malam. Anak kecil malam-malam harusnya dia setelah berkesibukan ria seharian di sekolah dengan les bla 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 yang sampai menghabiskan ratusan juta itu, seharusnya kan anak-anak capek ya. Harusnya mereka kan butuh istirahat ya. Sekali lagi maaf loh ya, ini logika orang kampung, orang udik, orang miskin. Mohon deh tuh dijawab Bu Endah dan Bu Zainal. Dan paling bener kata netizen, bahkan psikolog pun juga menyoroti hal ini. Katanya emang KPAI itu harus turun tangan karena ini sudah melebar kemana-mana. Dan menurut aku ya mungkin ini adalah hukum semesta, hukum alam, hukum Tuhan. Dan cara Tuhan mungkin untuk membalikkan suasana, membalikkan situasi. Mungkin aja setelah ini kita doain bersama, semoga Kak Ruben juga bisa ketemu sama anaknya dengan lancar tanpa perantara siapapun. Dah gitu aja, mari kita bebersih karena ini udah sore. Gue bukan istri CEO dan gue nggak dapet 200 juta per bulan kayak si Zainal noh. Sama Endah juga. Bersih-bersih mak. Nah, ini ada yang bilang seperti ini. Kok jadi kepo? Kok jadi ngurusin hidup orang? Urusin aja dosa sendiri, urusin aja hidup sendiri. Terus sudah ditentukan sama Allah, kita itu punya takdir. Siapa yang bilang takdir itu nggak beda-beda? Saya membahas tentang ini kenapa? Ini 200 juta per bulan dari seorang mantan loh. Karena jarang-jarang seorang mantan sudah berpisah itu masih bertanggung jawab penuh, bahkan nafkahnya itu tidak berkurang sama sekali untuk anak-anaknya. Setuju nggak? Bukan aku iri dengan si S. Saya juga tahu, saya juga paham takdir rezeki manusia itu beda-beda. Ini tuh dunia sosmed, kita boleh bebas berpendapat ya. Kita sebagai netizen ya berhak, apa yang kita pandang kurang baik kita suarakan. Kalian tuh sebenarnya orang-orang julid juga, cuma kalian bedanya tidak mau menyuarakan kebenaran. Mereka itu orang-orang hebat, mereka itu selebriti, menjadi contoh orang-orang biasa seperti kita-kita ini. Kalau menurut aku, ini si wanita ini kurang bersyukur. Masih banyak wanita-wanita di luaran sana ya yang kurang beruntung. Bukan kita tidak bersyukur, kita tahu, kita paham rezeki manusia, takdir, nasib itu kita beda-beda, kita punya jalan dan takdir kita masing-masing. Tapi di sini saya mau menyuarakan ini contoh wanita yang tidak bersyukur. Dengan bahasa lain, kepedean. Jadi saya berpendapat seperti itu. Kalian yang tidak sepaham dengan saya, monggo aja silakan buat video sendiri sesuai dengan unek-unek kalian. Bukan saya tidak mensyukuri atau lagi mencurhatkan kehidupan saya atau saya pun iri dengan dia. Tidak. Kenapa saya bilang kepedean? Ya semua wanita juga bisa cantik lah, dikasih per bulannya sekian-sekian. Pada dasarnya semua wanita itu bisa cantik, walaupun tidak cantik dari keturunannya atau dari sananya, bisa cantik dari dananya. Betul nggak? Saya udah bersyukur kok dengan hidup saya. Bukan saya iri, saya pengen mancungin hidung atau bibir. Nggak, itu semua hanyalah konten. Saya bukan tidak mensyukuri ataupun saya iri dengan si Sarwenda. Dan saya mau bilang sama kalian ya, kalau kalian pro kesana, pro kesini, ya silakan aja buat konten sendiri atau suarakan suara kalian sendiri. Semua ini dunia sosmed, kita semua bebas mau posting apa aja menurut pendapat kita masing-masing. Paham? Ini lagi ramai banget berita soal seorang public figure yang berbicara blunder ketika live berlangsung. Itu dia ngomongnya kata-kata kasar banget sih itu sih. Tahu itu mengarah ke siapa ya?
Tapi ya kita sebagai netizen ya nebaknya sih ke mantan suaminya. Kok bisa ngomong seperti itu gitu, sampai ngomong kata-kata kasar seperti itu. Walaupun dia ngomongnya sorry kayak gitu, tapi ada lanjutannya. Katanya udah bilang sorry, tapi kok diterusin ngomong kasarnya, Mbak. Kok kenapa Mbak begitu, kok blunder banget. Mbak tuh pernah diangkat sama beliau ya gitu, jadi terkenal. Kita nih sebagai netizen nggak akan tahu Mbak, oh Mbak nggak nikah sama beliau, tahu nggak? Kok blunder banget Mbak ini, sombong banget sih tentang Mbak punya duit 200 juta katanya nggak ada apa-apanya. Di live juga gue bisa dapet. Tadi Mbak jangan sombong Mbak, kalau udah boykot aja produknya sama masyarakat gimana? Dan mungkin ya nih, mungkin karena mungkin dia takut nih ya produknya diboykot sama masyarakat, dan dia minta maaf deh gitu ya. Tapi kok aneh minta maafnya sama masyarakat mah nggak kerasa sakit hati Mbak, cuman aneh aja, kecewa. Kok Mbak bisa ngomong seperti itu, bukan live. Harusnya Mbak tuh minta maaf ke orangnya yang Anda tunjuk begitu Mbak. Kita mah yang netizen ya jadi penonton, cuman kok bisa sih begitu ya. Kalau misalkan nge-boykot ya berarti tandanya bentuk namanya ya, kecewa juga sih ya. Nah kata-katanya gitu pada produknya sebenarnya bagus loh, saya juga pemakai rasa produknya, tapi setelah melihat ownernya seperti ini ya lumayan sih heran gitu, aneh kok bisa kayak begini ya. Seharusnya sih dia minta maaf juga langsung ya orang yang ditujuknya, sampai pakai baju putih kayak begitu, mengamalkan kerja Mbaknya.